Nah, padahal di situ jalannya sangat mulus sekali, kemudian kondisi jalan juga udah sepi dan nggak ada sama sekali apapun itu yang nyebrang di depan Ega. Tapi seakan-akan dilihat ini Ega itu kayak menghindar dari sesuatu gitu. Dan setelah dia cium tangannya, bener-bener bau busuk banget. Baunya busuk banget. Kayak dia ini habis megang bangkai yang udah lama banget ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Kembali lagi bersama saya di sini, Muhammad Reza Maulana, yang akan membawakan sederet kisah misteri yang dapat membuat bulu kuduk Anda semua berdiri. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah mistis yang dikirim langsung oleh salah satu viewers kami, yaitu Mas Bayu. Halo Mas Bayu, apa kabar? Semoga Anda menonton kisah ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Bayu karena sudah mau berpartisipasi dan membagikan kisah mistis yang Mas Bayu alami. Oke, langsung saja tanpa menunggu lama-lama lagi, buat kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, untuk segera klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, supaya channel ini semakin berkembang dan kita bisa membawakan sederet kisah misteri lainnya dari kalian semua. Buat kalian juga yang ingin mengirimkan atau berbagi dengan kami mengenai hal mistis yang kalian alami, bisa langsung kirim ke nomor yang sudah tertera di sini. Oke, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Kisah dimulai tepatnya pada tahun 2012, di mana pada tahun tersebut itu masih banyak sekali dan masih marak sekali ajang balap liar di kalangan masyarakat. Dan di sini saya akan membawa kalian semua kembali ke masa lalu, yaitu 2012, di mana di suatu jalan yang berada di daerah Jakarta. Di situ terdapat beberapa kelompok anak muda yang suka berbalap liar. Nah, di sini ada salah satu aktor atau salah satu orang yang mengirimkan langsung cerita ini, yaitu Mas Bayu. Mas Bayu ini punya geng motor yang biasa melakukan ajang balap liar. Nah, geng motor ini terdapat 5 anggota, dimulai dari Ega sebagai joki, kemudian Kiki dan juga Barik ini sebagai mekanik, kemudian ada Yohan sebagai tim informan atau pencari musuh. Kalau dia berarti tugasnya mencari dan juga mengonfirmasikan kapan dan juga di mana mereka akan balapan. Nah, sedangkan Mas Bayu sendiri ini tugasnya adalah sebagai donatur atau orang yang membiayai ajang balap liar yang mereka laksanakan. Nah, di suatu ketika pada saat itu mereka semua ini sedang ngumpul di base campnya. Base campnya ini sebuah rumah yang memang dibeli untuk dijadikan tempat mereka semua nongkrong. Nah, belinya itu dari uang balap liar yang mereka hasilkan. Nah, pada suatu ketika mereka ini sedang nongkrong di base campnya. Mereka mabuk-mabukan, ya mungkin selayaknya anak muda pada era itu, mereka ini mabuk-mabukan. Nah, ketika itu si Mas Bayu ini bertanya ke Yohan, gimana Wan? Ada musuh nggak buat sparring nanti malam Jumat? Sambil mabuk mereka bicara. Kemudian Yohan pun menanggapi, ada nih dari geng sebelah, katanya mau nyoba joki baru. Nah, di situ Mas Bayu ini bilang, alah, bodo amat, mau joki baru, mau joki lama, bodo amat. Kita libas semuanya. Karena kita udah punya joki andalan. Ya kan, Ge? Nah, disitulah. Ketika itu Ega ini hanya menunduk saja. Seakan-akan Ega ini menyembunyikan suatu hal. Ketika ditanya seperti itu, Ega pun menjawab, maaf Bang, kayaknya gue udah gak bisa lagi deh. Soalnya gue kasihan sama orang tua gue. Setiap malam mikirin gue pergi. Kemudian pulang dengan keadaan mabok. Gue kasihan Bang. Nah, di situ kemudian Barik sama Kiki pun menambahi, ah
yang bener lu mau udahan gitu loh, mau pensi lu, sayang loh, ini ajang balapan yang benar-benar gede gitu loh. Nah, di saat itu kemudian Mas Bayu ini mengompori dengan bertanya ke si Yohan, Wan, kasih tahu pinggirannya berapa. Yohan pun menjawab, pinggirannya 35 juta. Dengan syarat yang kalah itu memberikan motornya ke yang menang. Nah, disitulah si Ega ini berpikir, oh, berarti mungkin ini kesempatan. Jadi setelah dia balapan, jadikanlah ini itu balapan terakhir buat dia. Setelah dia balapan, yang ada di pikiran dia, ketika dia menang, kemudian uangnya ini digunakan untuk modal dia buka usaha. Dan dia melupakan masa lalunya, yaitu balap liar. Nah, ya udah deh, di situ si Yohan ini, si Ega ini langsung mengiyakan. Oke, gue setuju. Tapi ini buat yang terakhir kalinya. Setelah ini gue nggak mau lagi ikut balapan liar. Nah, di situ sepakat semuanya. Oke, sip. Nanti malam Jumat gas di tempat biasa. Nah, tibalah pada saat itu malam Jumat tepat pada pukul 1 malam, di mana mungkin kebiasaan dari ajang balap liar itu dilakukan di tengah malam dalam kondisi jalanan yang sudah sepi. Di situ dimulai balapan. Nah, sebelum waktunya dimulai, itu pada saat di garis start, nah si Ega ini mendongong, dia itu melongo gitu loh, kayak pikirannya itu kayak kosong tiba-tiba. Nah, si Mas Bayu ini kemudian nepuk kepala Ega, nepuk helm Ega, ditepuk dia. Dia bilang, pokoknya gua nggak mau tahu lu malam ini harus menang, karena gua udah rugi banyak, gua udah ngeluarin banyak buat modif motor yang lu pakai. Dan nanti kalau misalkan ini benar-benar menang, gua bakal bagi sebagian persennya yang lebih besar itu buat lo. Nah, di situ semangat Ega ini semakin berkobar gitu ya. Setelah itu balapan dimulai, tes, dimulailah pada saat itu balap. Nah, di situ yang dilihat Ega ini masih di posisi belakang, sedangkan musuhnya ada di depan. Kalau setahu gue pribadi nih ya, ajang balap liar atau trek balap liar itu panjangnya mungkin hanya sekitar 201 meter. Sekitar 201 meter saja dengan trek yang lurus. Nah, di situ dia di belakang. Kemudian di belakang dia tambah kecepatan, ngejar, kekejar. Entah kenapa yang mereka lihat, yang teman-teman lihat, itu dia itu melihat si Ega ini tiba-tiba oleng, seakan-akan dia ngindarin sesuatu. Nah, padahal di situ jalannya sangat mulus sekali, kemudian kondisi jalan juga udah sepi, dan nggak ada sama sekali apapun itu yang nyebrang di depan Ega. Tapi seakan-akan dilihat ini Ega itu kayak menghindar dari sesuatu gitu. Nah, hindaran Ega ini membuat ban depannya itu meleset. Nah, pada saat meleset ini Ega pun terjatuh dengan posisi kecepatan yang sangat tinggi. Mungkin ada 120 km per jam itu. Nah, dia meleset, jatuh. Kalian tahu trotoar yang ada di tengah jalan. Nah, disitulah si Ega ini jatuh dengan posisi kepalanya yang terbentur keras sekali ke trotoar. Keras sekali. Bahkan saking kerasnya, sampai pada saat itu kepala Ega ini pecah. Pecah dia. Kepalanya benar-benar pecah. Panik mereka. Teman-temannya pada panik. Aduh, gimana nih? Melihat posisi Ega yang sudah terkapar di jalan dengan lumuran darah yang sangat banyak sekali. Nah, yang membuat gue ini ngerasa kok ada yang benar-benar ngejanggal, kemudian gue emang sebel banget dengan kisah ini, dimana pada saat itu si Yohan ini malah bilang, coba dicek masih hidup gak? Dicek, ternyata udah dalam kondisi mati atau wafat. Nah, disitulah si Yohan ini bilang, udah ya tinggalin aja, gue takut nanti ada polisi, ntar kita malah keciduk. Nah, kemudian Mas Bayu ini dengan ikatan pertemanan yang mungkin sudah sangat ketat sekali, dia itu menolak. Wes, gak bisa kayak gitu, harus kita bantu, kita tolongin, minimal kita bawa ke rumahnya. Nah, semua anak-anaknya, keempatnya itu setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Bayu ini. Dipopong dia, dibawa ke rumah. Nah, setelah itu, yaudah dia wafat, dimakamkan, dan setelah kejadian tersebut, dari gengnya Mas Bayu ini, secara cepat-cepat, dia itu langsung nyari pengganti gitu loh. Nyari joki lain untuk menggantikan posisi Ega yang sebelumnya. Dia nemu, namanya Ahmad, sebut saja namanya Ahmad. Nah, si Ahmad ini anak baru, tapi dia itu sebelumnya memang sudah sering
menjadi joki gitu loh, menjadi joki drag atau balap liar. Disitulah ketika suatu saat mereka ini melangsungkan balapan untuk kedua kalinya, di mana joki barunya ini untuk pertama kalinya dia balapan mengatasnamakan gengnya Mas Bayu. Nah, di situ si Ahmad ini pada saat di garis start dia itu ngelihat sesosok orang yang memang tepat sekali pakaiannya sama dengan pakaian Ega pada saat ia balapan untuk terakhir kalinya. Di situ dia ngelihat jelas, matanya merah melotot ke arahnya. Kemudian dia ini kayak seakan-akan itu kayak pengen minta tolong gitu loh. Seakan-akan pengen minta tolong, liatin terus dari kerumunan orang. Nggak ada yang sadar. Yang sadar hanyalah si Ahmad ini. Dia sadar, dia ngeliatin, dia bingung. Itu siapa kok? Mukanya pucet banget. Mukanya benar-benar pucet banget. Nah, setelah saat itu si Ahmad ini kembali disadarkan oleh Mas Bayu. Sama seperti sebelumnya ketika si Ega ini berada di garis start. Di mana Mas Bayu itu berkata, lu harus menang, pokoknya lu harus menang, apapun yang terjadi lu harus menang. Nah, di situ si Ahmad ini sadar, kemudian dimulai balapan. Des. Di situ mereka mendapatkan juara atau mereka ini menang. Nah, setelah mereka menang, senang-senang dong. Setelah mereka menang, dia senang-senang. Nah, pada saat mereka ini kembali ke base camp-nya, mereka kaget karena pada saat itu base camp-nya ini secara tiba-tiba dengan posisi yang berantakan, kemudian di bagian pelatarannya itu sudah dipenuhi darah. Kemudian baunya juga, wah, nggak bisa dibayangkan. Seakan-akan kayak darah ini tuh udah darah lama banget gitu. Baunya udah busuk banget, udah nggak enak banget. Dan sampai pada saat itu si Yuan ini bilang, ini darah apaan? Darah siapa nih? Siapa yang berani-beraninya berantakin tempat kita, base camp kita? Kok sampai segininya? Ini darah apaan? Nah, di situ si Mas Bayu ini muntah-muntah karena bau tersebut. Dia muntah-muntah, dia keluar, muntah-muntah. Dia masuk lagi. Nah, pada saat dia masuk lagi, secara tiba-tiba tanpa entah apa penyebabnya, lampu yang ada di ruangan itu tiba-tiba padam semuanya secara serentak. Tep, semua lampu mati. Nah, setelah lampu itu mati, tidak berselang lama disusul dengan handphone mereka semua yang mati. Nah, ini salah satu hal yang memang di luar logika gitu loh. Kok bisa? Sedangkan pada saat itu baterai mereka mungkin masih banyak. Kenapa kok bisa tiba-tiba mati? Nah, setelah itu, udah dong. Dengan posisi gelap-gelapan, gak bisa ngeliat satu sama lain di mana dia, dan di mana dia. Dia ini diem-dieman, kebingungan gitu loh, harus bagaimana. Cuman bisa meraba-raba. Dan pada saat itu, si Yuan ini punya feeling di mana di sampingnya, tepat di sampingnya sebelah kanannya, itu ada seseorang berdiri tegak. Ada seseorang. Nah, refleks Yuan ini bingung loh. Ini siapa yang di samping gue? Kok ada orang lain? Nah, saking takutnya Yuan ini megang tangannya. Dia pegang tangannya. Dan di situ Yuan ini ngerasa tangannya ini dingin banget gitu loh. Dingin banget. Kemudian untuk kulitnya, bagian kulitnya itu nggak wajar banget, nggak wajar kayak ya orang-orang pada umumnya gitu. Dia nggak wajar banget, seakan-akan kayak kulitnya ini benar-benar tinggal kulit tanpa daging ataupun tanpa tulang. Nah, di situ si Yuan ini masih masa bodoh. Dia hanya menganggap paling ini si Barik, Kiki, atau mungkin Mas Bayu, atau mungkin Ahmad. Nah, di situ secara tiba-tiba kemudian saat si Yuan ini megang kenceng banget. Dia pegang tangan tersebut. Di saat itu dia ini baru sadar, loh, kok tangannya beda. Dan di situ dia nyebutin teman-temannya satu persatu. Dia panggil teman-temannya satu persatu. Mulai dari Mas Bayu, kemudian Barik, Kiki, dan juga Ahmad. Dia panggil semuanya. Tapi pada saat itu mereka semua menyauti panggilan si Yuan ini. Namun panggilan tersebut disauti dengan suara yang kencang. Seakan-akan mereka ini berjauhan satu sama lain. Kayak si Yuan di sini, kemudian si Barik di sebelah sana, kemudian si Bayu sebelah sana, Kiki sebelah sana, pokoknya mencar-mencar di saat itu. Dan pada saat mereka saling menyauti, si Yuan ini sadar nggak ada satupun nama temennya yang posisinya tepat berada di sampingnya. Dimana pada saat itu dia ini masih pegang terus tangannya gitu. Nah, setelah itu
selang beberapa lama, paling hanya sekitar beberapa menit saja, tiba-tiba handphone si Barik ini menyala. Dan menyala pada saat itu menunjukkan tepat pada pukul 2 malam, 2 dini hari. Nah, di sini lebih mengherankan lagi ketika handphone si Barik ini mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan, di mana suara itu membuat semua orang mungkin sangat ngeri mendengarnya. Di mana suara itu kurang lebih seperti ini. Seperti suara erangan seseorang. Kayak seperti itu loh. Gimana kalau menurut kalian semua? Nah, pada saat itu si Yohan ini ngedenger dengan jelas suara erangan tersebut. Ditambah lagi setelah erangan itu berhenti dari handphone si Barik ini, handphonenya tiba-tiba mati kembali. Tek. Handphonenya mati lagi. Dan saat itu juga, ini kan ada ruangan, berarti ada 2 ruangan. Satu ruangan untuk mereka nongkrong dan satu ruangan itu semacam kamar untuk mereka beristirahat. Nah, posisi mereka ini di luar atau di ruangan untuk mereka nongkrong. Nah, sedangkan pada saat itu tiba-tiba mereka mendengar suara gaduh dari dalam kamar. Dan setelah pada saat itu juga, Mas Bayu ini dengan PD-nya dengan cara berjalan meraba-raba. Karena pada saat itu lampu ini benar-benar padam, nggak ada penerangan sama sekali. Dengan meraba-raba, Mas Bayu ini berusaha masuk ke dalam kamar itu. Dia cek sebenarnya ada apa. Tapi ya mau gimana pun, Mas Bayu ini ngecek ketika posisi lampunya sudah padam, ya nggak kelihatan apa-apa. Dia cuma bisa merangkak, meraba-raba, ada apa. Nah, pada saat Mas Bayu ini meraba salah satu tembok yang ada di ruangan tersebut, Mas Bayu ini menggeser tangannya. Nah, menggeser tangannya, di saat itulah Mas Bayu ini seakan-akan memegang atau meraba wajah seseorang. Lu tahu gambarannya kayak apa, Sob? Gambaran seseorang yang Mas Bayu pegang ini dengan posisi mukanya itu udah berantakan. Kayak Mas Bayu ini megang, kayak kerasa ada basah-basah semacam darah gitu loh. Kemudian lengket. Udah. Bisa kalian bayangin seperti apa? Nah, penasaran dong Mas Bayu ini. Pada saat itu dia itu megang kepalanya, wajahnya. Benar-benar dia pegang wajahnya, dia raba-raba. Di situ Mas Bayu ini masih masa bodoh, siapa sih ini? Gitu loh. Nah, setelah Mas Bayu ini melangkahkan tangannya atau menggeser tangannya ke bagian kepala, dia ini benar-benar megang kepalanya. Dan dengan refleks, Mas Bayu ini meremas kepalanya. Dan saat diremas, dia itu ngerasa, benar-benar ngerasa kepala yang dia remas, itu rambutnya rontok, benar-benar rontok ke tangan Mas Bayu ini. Nah, setelah itu Mas Bayu panik dong. Dia tahu apa yang terjadi, ini benar-benar bukan manusia, bukan dari teman-temannya tadi. Nah, setelah itu Mas Bayu ini cuma bisa merem. Dia merem sambil ketakutan. Dia meringkik ketakutan, dia ketakutan benar-benar. Ya gimana? Pada saat itu memang gelap sekali, nggak ada yang bisa dilihat. Yang dia bisa rasakan hanya rasa ketakutannya itu. Nah, di saat itulah Mas Bayu ini tiba-tiba entah apa yang dipikirkan Mas Bayu ini, dia ini dengan sengaja mencium tangannya sendiri. Dia rasakan, dia cium. Dan setelah dia cium tangannya, benar-benar bau busuk banget. Baunya busuk banget. Kayak dia ini habis megang bangkai yang udah lama banget ada di situ. Nah, setelah kejadian tersebut, Mas Bayu ini langsung keluar. Dia meraba-raba kembali dan keluar dari ruangan tersebut. Nah, posisi teman-temannya masih ada di ruangan yang biasa dia nongkrong. Yang biasa mereka nongkrong. Nah, di situ saat itu juga ketika Mas Bayu ini sudah keluar, kemudian mereka ini berusaha untuk mencari tempat atau posisi yang nyaman. Dan mereka duduk di situ. Duduk des samping-sampingan. Pada saat itu mereka ini duduknya sudah melingkar. Karena di situ bangkunya itu sudah melingkar atau sudah diatur dengan posisinya. Nah, sudah melingkar di situ. Nah, anehnya di sini, ketika pada saat itu mereka ini seakan-akan kayak ini kok ngerasa dari antara mereka itu orangnya lebih satu, yang seharusnya 5. Mereka ini ngerasa kok ada tambahan gitu loh, ada 1 orang lagi. Nah, disitulah Mas Bayu ini bilang, guys, kalian letakkan tangan kalian di samping bangku kalian seperti ini. Nah, setelah itu saling pegangan tangannya. Des 1, 2, 3, 4, 5 dihitung. Dan ternyata lebih 1. Tangannya itu lebih 1. Dimana pada saat itu Yohan ini
kembali dia menjadi korban. Nah, Yohan ini megang tangan sama seperti tangan yang ia pegang sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu Yohan ini bilang, yang di sebelah gue siapa ini? Woi, yang di sebelah gue siapa? Tapi mereka menjawab, posisinya itu membelah. Di sini si Yohan, kemudian di depan ini si Barik, kemudian Kiki, dan seterusnya. Nah, yang ada itu Mas Bayu di sampingnya si Yohan, di samping sebelah kiri. Otomatis di samping sebelah kanannya kosong dong. Nah, di situ dia ini bertanya-tanya, woi, ini siapa? Di samping gue siapa? Dengan posisi tangannya ini masih digenggam gitu loh. Dengan herannya masih digenggam. Nah, saat itu juga tiba-tiba lampu ini kembali menyala. Tes, lampu menyala. Si Yohan refleks, dia nengok samping kanannya. Guys, dan lo tahu apa yang terjadi pada saat itu juga. Dan si Yohan ini ngelihat sesosok makhluk yang benar-benar berhadapan dengan dia. Dengan posisi makhluk ini tersenyum. Nah, bentukan wajahnya emang benar-benar di luar nalar banget gitu loh. Di luar nalar si Yohan ini. Nah, pada saat itu juga hanya Yohan sendiri yang melihatnya. Di mana posisi wajahnya ini tepat menghadap si Yohan. Dengan matanya yang sudah satu matanya itu ke bawah gitu loh. Kayak meleset ke bawah. Dengan wajahnya itu udah dipenuhi belatung dan juga darah. Anjir. Merinding gue sob. Nah, di situ Yohan ini benar-benar ketakutan sampai dia ini nangis. Semuanya bingung dong. Mereka ini semua ini di antara ketiganya ini, di antara Mas Bayu, kemudian Kiki dan juga si Barik dan Ahmad ini langsung menengok ke si arah si Yohan. Tapi pada saat itu Yohan ini nangis gitu. Nangis sembari teriak. Wah! Dia lari keluar. Langsung keluar, berjerit keluar, dan dengan posisi masih kebingungan, mereka semua teman-temannya yang tiga ini bertanya-tanya, satu sama lain bertanya, loh, Yohan kenapa? Kenapa Yohan? Disitulah Mas Bayu ini ngejar Yohan. Dia keluar, des. Tapi pada saat itu dikejar Yohan sampai keluar. Dia cari di mana di Yohan. Ternyata Yohan ini berlari pulang ke rumahnya. Nah, pada sampai akhirnya pagi pun tiba. Pagi pun tiba. Nah, mereka ini bertiga ini masih penasaran. Dengan posisi penasaran, mereka coba dong ke Yohan, ke rumah Yohan ini. Karena setelah kejadian tersebut, Yohan ini emang benar-benar lost komunikasi atau lost kontak dengan mereka. Seakan-akan Yohan ini menghilang dari hadapan mereka, dari muka bumi mungkin. Mereka datang ke rumah Yohan, des. Datang ke rumah Yohan. Mereka ketok-ketok. Punten, permisi. Keluar seorang ibu-ibu yang dimana pada saat itu ibu-ibu tersebut itu ibunya si Yohan. Nah, langsung ibu-ibu itu ngebuka pintu, jegrek. Nah, ngelihat bahwasanya yang datang ini teman-temannya si Yohan. Nah, di situ dong si ibu ini langsung nangis. Dia nangis. Dek, tolongin anak saya, Dek, tolongin. Tolongin anak saya. Nah, bingung mereka. Nah, kenapa? Karena mereka tahu anak yang dimaksud itu Yohan. Karena di situ posisinya si ibu ini atau Yohan ini anak tunggal atau sematawayang. Tahu dong, dia refleks langsung. Wah, kenapa ini si Yohan? Kenapa? Bertanya-tanya. Dan disitulah si Barik ini bertanya ke ibunya Yohan. Bu, emang Yohan kenapa? Ada apa sama Yohan? Gak tahu deh. Dia cuma ngurung diri di kamar. Gak mau dibukain. Makan gak mau makan dari semalam. Semalam itu dia pulang, tiba-tiba sampai di depan pintu rumah. Dia itu langsung pingsan. Dan setelah dia pingsan ini, dia bangun dengan posisi tatapannya benar-benar kosong. Tatapannya benar-benar kosong pada saat itu. Dia masuk ke dalam kamarnya dan udah dikunci aja. Dikunci dari dalam kamarnya. Dia hanya mengurung diri. Nah, di situ makin penasaran lah mereka semua ini. Masuk dalam rumahnya, des. Masuk, mereka coba gedor-gedor. Dor. Wan, Yohan, Wan, ini gua Wan, Bayu sama teman-teman. Lu kenapa? Lu lagi apa? Wan, dor. Digedor-gedor, tapi sama sekali nggak ada respon atau jawab. Nah, pada saat itu juga si Kiki ini saking mungkin dia khawatir sekali sama si Yohan, dia bilang sama ibu Yohan, Bu,
mohon maaf, kalau misalkan ini pintunya kami dobrak, kayaknya boleh nggak? Soalnya kata ibu kan, Yuan ini emang dari semalam nggak makan, nggak apa, takutnya terjadi apa-apa di dalam. Nah, disitulah si ibu Yuan ini mengiyakan. Ya nggak apa-apa, dobrak aja, dobrak. Saya juga takut kalau ada apa-apa sama Yuan di dalam. Didobrak, brak, dek, kebuka pintu. Dan lu tahu, Yuan pada saat itu sedang apa? Yuan ini pada saat itu ngumpet di kolong kasurnya. Dia ngumpet karena emang bener-bener kayak orang yang trauma. Trauma, bener-bener trauma banget. Dia ngumpet di kolong kasurnya. Nah, dari ketiga ini sebenarnya belum ada yang menyadari Yuan ini di mana, dicari. Loh, kok gak ada? Nah, pada saat itu si Ahmad ini menyadari bahwasannya dia melihat ada tangan di bawah kolong. Ngasih tahu dong, tangan siapa itu? Diceklah tangan tersebut. Nah, dicek baru ketahuan bahwasannya si Yuan ini ngumpet di bawah kasur. Nah, setelah mereka ini semua tahu bahwasannya Yuan berada di bawah kasur, langsung sekuat mungkin mereka ini tarik. Dengan posisi Yuan pada saat itu, dia ini ngejerit, ampun, 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 ampun. Dia ngejerit, seakan-akan dia takut dengan teman-temannya ini. Nah, di situ setelah si Yuan ini ditarik, didudukinlah si Yuan di atas ranjangnya. Nah, tiba-tiba Yuan ini dengan sendirinya menangis gitu loh. Nah, menangisnya ini yang membuat teman-temannya ini heran. Dia nangis sambil berkata, "Yu, tolong Yu, sakit Yu, sakit. Yu, tolongin gua Yu, sakit Yu." Dengan posisi tangannya ini megang kepalanya gitu loh. Seakan-akan si Yuan ini kesakitan di bagian kepalanya. Nah, bingung dong mereka semua. Kenapa Yuan? Nah, saat itu juga Bayu ini dengan refleks, ya mungkin memang Bayu ini yang paling dewasa di antara teman-temannya. Atau kalau misalkan ini abangnya lah, bisa dibilang abang iparnya, gitu. Abang-abangannya. Nah, dipeluk si Yuan ini sambil ditanya, "Kenapa? Nggak apa-apa, bilang sama gue apa yang terjadi." "Nggak apa-apa." Nah, si Yuan ini masih nangis merengek. Dia bilang, "Tolong, gue sakit, gue sakit, gue sakit." Nah, di situ, di sela-sela si Yuan ini nangis dengan meringik kesakitan, si Bayu ini tiba-tiba sadar bahwasalnya dari suara tangisan si Yuan ini, di situ terselip ada satu suara yang memang sama persis dengan suara Ega. Nah, sadar si Bayu ini sadar bahwasannya, wah, memang benar ada yang nggak beres ini, ada yang nggak beres. Nah, udah dong, di situ ditenangin, mungkin hampir setengah jam. Setelah ditenangin, si Yohan ini tenang dan si Bayu dan teman-temannya ini ngobrol sama orang tuanya mengenai apa yang sebenarnya semalam ini terjadi. Nah, setelah obrolan mereka, si Kiki ini merekomendasikan buat si Yohan dibawa ke rumah sakit saja, coba dicek kenapa gitu loh. Karena kan mereka ini dengar bahwasannya kepala si Yohan ini kesakitan pada saat itu. Nah, setelah itu ibu Yohan ini atau orang tua Yohan ini setuju. Oke, yaudah kita bawa ke rumah sakit. Setelah itu dibawa ke rumah sakit dan diperiksa di rumah sakit. Setelah diperiksa, keluar dokter dari ruangan tersebut, keluar. Yes. Dan dia mengonfirmasikan bahwa asalnya nggak ada penyakit luar atau penyakit fisik yang menyerang si Yohan ini. Kayak mungkin luka-luka seperti itu sama sekali nggak ada. Lantas apa yang dimaksud Yohan ini dengan kesakitannya? Nah, dengan kesadaran si Bayu ini masa bodoh atau mungkin kayak ngumpet-ngumpetin gitu loh. Seakan-akan Bayu ini nggak tahu. Padahal dia sadar persis bahwa saat itu kenapa kok Yohan ini merengek kesakitan? Karena di situ ada si Ega atau almarhum Ega ini. Dan almarhum Ega ini sedang meringik kesakitan. Dia minta tolong ke teman-temannya. Nah, setelah si Yohan ini dibawa ke rumah sakit, kemudian dicek dan nggak ada dong, masalah apapun nggak ada. Kemudian si Yohan ini dibawa kembali pulang, des. Sebelum Yohan ini dibawa kembali pulang, si ibu Yohan ini dipanggil, orang tua Yohan ini dipanggil sama dokter. "Bu, boleh bicara sebentar?" "Iya, boleh." Dan ternyata dokter ini berkata, "Saya pengen ngasih kabar, tapi mungkin ini kabar buruk buat keluarga ibu, terutama buat anak ibu. Gimana? Apa yang dialami anak ibu ini suatu penyakit atau kelainan
Dimana mentalnya ini terancam, mentalnya ini benar-benar terganggu, dan kemungkinan besar si Yohan ini bisa menjadi stres. Nah, kaget, si ibunya ini kaget, loh kok bisa, sedangkan yang dia ketahui selama ini Yohan ini nggak ada apapun itu masalah pribadi, masalah yang melibatkan pikirannya, fair-fair saja gitu. Dia senang-senang dia main sama teman-temannya, ibu ini nggak pernah larang. Tapi kok bisa tiba-tiba dia ini keganggu mentalnya, apa yang terjadi? Udah dong dijelasin kayak gitu, Des. Ya udah dong, makasih kalau gitu. Terus sarannya dari dokter apa? Nah, sarannya dari dokter ini dibawa ke RSJ. Nah, di situ ibu Yohan ini marah, nyeletuk dia. Dibawa ke rumah sakit jiwa dong. Dok, anak saya ini sehat, anak saya ini waras. Gak ada gangguan jiwa kayak gitu. Kalau misalkan dokter ini bilang mental anak saya keganggu, ya mungkin saya masih bisa memahami gitu loh. Masih bisa memahami. Tapi kalau dokter bilang anak saya harus dibawa ke rumah sakit jiwa, gak bisa dok. Karena anak saya ini sehat gitu loh. Nah, pasrah si dokter ini, ya udah terserah ibu aja mau gimana. Yang penting dari pihak rumah sakit itu sudah merekomendasikan. Tapi kalau ibu menolak ya nggak apa-apa, terserah ibu. Atau mungkin mau dirawat di rumah. Dan setelah itu Yohan ini dibawa kembali ke rumahnya. Nah, setelah si Yohan ini dibawa kembali ke rumahnya, mereka ini Barik, Kiki, Ahmad dan juga Bayu ini nggak mau pulang karena dia masih khawatir dengan keadaan si Yohan. Dia ngobrol di situ di ruang tamu, ngobrol di ruang tamu dengan posisi si Yohan ini berada di dalam kamar, dikunci dari luar. Supaya kalau misalkan ada apa-apa yang terjadi sama Yohan, ini nggak terjadi lagi ketika Yohan ini ngunci dari dalam gitu loh, dikunci dari luar. Yes. Mereka duduk semua di ruang tamu bersama ibunya atau orang tuanya. Nah, disitulah ngobrol, des ngobrol. Dan ketika saat itu juga si Bayu ini merekomendasikan atau menyarankan untuk memanggil orang pinter atau kiai. Nah, si ibunya Yohan ini dengan perkataan si Bayu ini langsung sadar, oh iya, kenapa kok nggak dari tadi? Kenapa kok harus kita bawa ke rumah sakit dulu? Gitu loh. Ya, maklum gitu loh sob. Namanya orang panik, dan pada saat itu juga perlu kalian ketahui bahwasannya ayahnya si Yohan ini sudah meninggal. Jadi di situ Yohan ini tinggal hanya sama ibunya, atau ibunya ini single parents. Disitulah ibunya ini langsung kontak ke Pak RT. Dia bilang ke Pak RT, dia tanya, Pak, tolong dong anak saya Pak, anak saya nggak tahu kenapa Pak, saya takut Pak, tolong, barangkali Bapak punya kenalan orang pinter yang bisa nyembuhin anak saya, tolong Pak. Nah setelah itu Pak RT ini langsung dong dengan bergegas, karena ini mungkin warganya, apalagi ini Yohan ini warga baru karena dia ini habis pindahan ke rumah barunya, des. Nah Pak RT ini langsung nelpon salah satu tokoh agama yang ada di tempat itu, ada di kampung itu, ditelepon, des. Dia ngobrol, bisa kesini enggak? Kapan? Oh ya sekarang, ya datanglah. Pada saat itu dia datang, masuk ke dalam kamarnya si Yohan. Nah, orang yang dipanggil ini salah satu orang yang benar-benar sudah terkenal di kampung itu, bahwasanya orang ini bisa menyembuhkan penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan mistis gitu loh. Dipanggil masuk ke dalam kamarnya. Nah, setelah dia masuk ke dalam kamarnya, si Yohan ini diruqyah atau dibacakan ayat-ayat dari Al-Quran. Diruqyah, des. Setelah ruqyah ini selesai, Yohan sampai muntah-muntah, dia sampai benar-benar di situ kelojotan gak karuan. Si bapak ini atau ustadz ini bilang ke teman-temannya. Dia ini tiba-tiba spontan bertanya, kalian tahu apa yang terjadi sama teman kalian ini? Nah, disitulah mereka bingung loh. Kok malah dia bertanya ke kita, orang kita manggil dia itu untuk nyembuhin supaya tahu apa penyakitnya, kok malah dia bertanya. Nah di situ mereka ini bilang nggak tahu, emang apa yang terjadi sama teman saya. Nah si ustadz ini menjelaskan bahwasalnya Yohan ini terkena gangguan, di mana sosok yang mengganggu Yohan ini adalah sosok yang mungkin sebelumnya mereka ini kenal. Gini loh, teman kamu kena gangguan mistis, di mana pengganggu ini atau si pengganggu ini orang yang kalian kenal sebelumnya. Nah, disitulah mereka bingung, siapa? Kemudian Pak Ustadz ini bertanya,
apakah kalian punya teman lain selain di antara kalian ini? Adakah orang lain di antara kalian? Nah, Bayu langsung teringat. Dia refleks bilang, oh ada pak, ada, bener ada. Nah, siapa? Teman saya, tapi dia udah almarhum, namanya Ega. Nah, si Pak Ustadz ini langsung bilang, oh mungkin kemungkinan besar itu. Nah, setelah hal tersebut terjadi, si Pak Ustadz ini menyarankan, selama teman kamu ini dimakamkan, selama teman kamu ini wafat, apakah kalian semua ini sering mengunjungi atau bertakziah di makamnya? Dan ternyata dari awal si Ega ini, almarhum Ega ini dimakamkan sampai saat ini, mereka ini hanya datang ke makam Ega pada saat pemakaman saja, dan setelahnya sudah tidak pernah lagi. Dan disitulah mereka sadar apa kesalahan mereka. Ditambah kalau kita ingat lagi bahwasannya sebelumnya saya sudah ceritakan bahwasannya Ega ini sebenarnya sudah mau pensi menjadi joki, namun terhasut oleh teman-temannya, dihasut oleh teman-temannya. Dan itu merupakan kesalahan dari mereka juga gitu loh. Nah, setelah terjadinya hal tersebut, si Barik ini bilang, yaudah nanti kita ke makamnya. Setelah itu, keesokan harinya, mereka ini ke makamnya. Dan sebelum ke makamnya, mereka ini menjemput si Yohan. Dengan tujuan mengajak Yohan. Siapa tahu setelah Yohan ini diajak untuk bertakziah di makamnya si Ega ini, dia akan sadar atau akan kembali ke awal mulanya. Namun pada saat mereka ini datang ke rumah Yohan, mereka ketok-ketok pintu kamar Yohan, nggak ada jawaban sama sekali. Dan saat itu juga tiba-tiba pintu itu dibuka, nggak dikunci, karena memang si ibu Yohan ini taunya setelah diruqyah Yohan ini udah sehat gitu loh, udah kembali ke bentukan semula lah intinya. Tapi ternyata tidak. Makanya dibuka grek kamarnya. Des. Mereka melihat Yohan ini dengan posisi kesurupan. Namun kesurupan pada saat itu benar-benar aneh sekali. Di mana posisi Yohan ini berada di sebelah ranjangnya dengan posisi kayang gitu loh. Kayang. Posisinya itu kayang, dan itu di siang hari. Aneh sekali. Di siang hari dengan matanya yang melotot sangat tajam sekali. Nah, setelah itu panik mereka. Dipanggil kembali ustadz yang sebelumnya mereka panggil. Des, dipanggil, diruqyah kembali. Nah, sadar si Yohan ini sadar. Des. Dan ternyata pada saat si Yohan ini sebelumnya dimasuki atau diganggu oleh sesosok makhluk yang mungkin mereka anggap ini adalah Ega. Nah, disitulah Ustadz ini bilang, kebanyakan orang ketika sudah diganggu makhluk astral, itu pikirannya akan kosong. Dan kekosongan itulah yang membuat makhluk lain merasuki tubuhnya. Dan yang mereka ketahui atau yang Ustadz ini bilang, bahwasanya apa yang merasuki si Yohan ini pada saat itu adalah sesosok makhluk lain dari area rumah tersebut. Nah, disitulah setelah keluar, disitu si makhluk ini udah keluar. Dan di situ Ustadz ini melakukan ritual atau pembacaan ayat-ayat Al-Quran di sepanjang rumahnya. Diputerin dia. Rumahnya diputerin dengan ditaburin semacam garam gitu loh. Semacam garam. Dibacain. Dan dia berpesan kepada orang tua Yohan. Bu, ini udah saya usahain. Nah, tinggal hasilnya itu tergantung pada penunggu rumahnya, kepada ibu dan juga anak ibu. Kalau misalkan ibu dan anak ibu ini rajin ibadah dan juga mungkin sering ngaji di rumah, dijamin makhluk tersebut akan menghilang dengan sendirinya. Nah, sudah dong diiyakan. Oh ya, insya Allah nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk rajin ibadah gitu. Nah, sudah Des, si Yohan ini dengan posisi sudah sadar. Nah, barulah mereka bertiga ini mengatakan tujuannya ke rumah si Yohan ini, mengatakan kepada Yohan, Yohan, kita mau takziah ke makamnya almarhum Ega. Apakah kamu mau ikut? Kalau misalkan mau ikut, ayo bareng-bareng. Nah, Yohan ini refleks. Iya, aku ikut. Aku benar-benar mau ikut. Mereka datang ke makamnya. Tibalah di makamnya, di mana pada saat itu mereka ini hampir semuanya, kecuali mungkin si Ahmad. Karena Ahmad itu tidak terlalu mengetahui sesosok Ega ini sebelumnya, pada saat Ega masih hidup.
tidak terlalu mengetahui. Dan pada saat itu juga si Bayu ini dia ini menangis di makam almarhum Ega, di mana dia menangis sembari merengek. Ga, maafkan kita minta maaf, benar-benar kita minta maaf setulus kita. Maaf kalau kita banyak salah sama kamu. Kita mohon banget Ga, tolong jangan ganggu kita. Kita kapok dan kita berjanji ini semua demi kamu. Kita berjanji demi kamu bahwasanya setelah ini kita udah nggak akan melanjutkan masa lalu kita atau kita akan berbenah. Nah, setelah itu mereka ini menangis bersama-sama di situ. Dan pada saat itu mereka ini saling berpelukan berlima. Nah, pada saat mereka berpelukan ini seakan-akan mereka semua ini merasakan ada sesosok yang benar-benar ikut berpelukan dengan mereka. Nah, si Bayu ini sadar bahwasanya sesosok tersebut adalah almarhum Ega. Nah, setelah berpelukan mereka kembali ke base camp. Nah, tujuan mereka kembali ke base camp ini untuk merubah, dan mereka berjanji bahwasannya setelah kejadian tersebut mereka ini tidak akan lagi mengulangi hal-hal negatif dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Disitulah mereka seakan-akan mereka ini hijrah dari jalan yang buruk menjadi jalan yang benar. Setelah mereka hijrah, mereka pun mengganti atau membubarkan gengnya. Yang tadinya geng ini dibubarkan, dan disitu diganti menjadi komunitas. Nah, digantilah menjadi komunitas, dan sampai saat ini komunitas itu menjadi komunitas yang benar-benar positif buat mereka masing-masing, kemudian juga buat masyarakat sekitar. Seperti itu. Dan apa yang saya ceritakan pada kisah kali ini itu merupakan sebuah kisah nyata di mana dikirim langsung oleh pengirim, yaitu Mas Bayu. Saya ucapkan kembali terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Mas Bayu karena sudah mau berpartisipasi dengan kami. Dan sebelum kisah ini kita akhiri, saya meminta teman-teman semuanya, saya mengajak teman-teman semuanya, viewers setia SMG Misteri dimanapun kalian berada, untuk bersama-sama mendoakan almarhum Ega ini supaya ditempatkan di tempat yang sangat nyaman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih untuk teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada yang sudah setia nonton kisah ini dari awal sampai akhir. Dan tidak lupa pula, dari setiap apa yang saya ceritakan, dari setiap kisah yang saya bawakan, selalu ada pesan yang akan tersirat. Dimana pesan pada kali ini, saya ingin berpesan kepada kalian semua. Selama kita masih punya tekad yang benar-benar besar di dalam semangat, maka tiada kata terlambat untuk memperbaiki semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.